Shalom saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kita kesempatan untuk dapat kembali belajar dari firman-Nya. Mendasari perenungan hari ini, saya akan membacakan dari Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25 bagi saudara yang demikian bunyinya. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara-saudara, kedua ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar berhati-hati dalam berteman dan bergaul. Jangan membuat jerat bagi diri sendiri, karena pergaulan sangat menentukan karakter kita. Ketika membaca ayat ini, mengingatkan saya dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Paulus menyatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan yang menjadi penekanan Paulus di sini bahwa terhadap pergaulan yang buruk bukan hanya akan mempengaruhi kebiasaan baik kita, tetapi akan merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam ayat yang saya bacakan, Amsal 22 ayat 24 disebutkan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Saudara-saudara, secara harfiah dapat diartikan, jangan bergaul dengan seorang tukang marah, seorang yang suka murka. Perhatikan, bagian ini tidak berbicara hanya tentang ledakan kemarahan sesekali, melainkan orang yang suka marah seperti itu menggunakan kemarahan sebagai ekspresi normal mereka. Orang-orang yang lekas gusar dan pemarah, ini merupakan ciri orang yang tidak mampu untuk mengendalikan emosi mereka. Mereka cenderung meledakkan suasana hati yang tertekan sebagai katarsis pelampiasan. Saudara-saudara, saya memiliki pengalaman berjumpa dengan orang-orang seperti ini, dan secara jujur harus saya akui, saya bukan hanya merasa kesulitan untuk membangun hubungan dengan mereka, namun berada di dekat mereka membuat saya merasa tidak damai, bahkan kadang membuat saya merasa sangat jengkel. Saudara-saudara, kondisi ini menyadarkan saya bahwa berada dekat dengan tipe orang seperti ini bisa berdampak buruk bagi saya, sebab sifat pemarah mereka mempengaruhi saya untuk cenderung menjadi sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarahan adalah sifat yang bisa dengan cepat menular. Saudara juga sangat mungkin memiliki pengalaman serupa. Misalkan, dalam satu kondisi, kita tadinya tidak berniat untuk marah. Tetapi karena lawan bicara kita mulai dulu dengan marah, maka kita terpancing juga untuk marah. Terkadang tanpa disadari, situasi tertentu dapat memicu kita untuk kesal yang berujung dengan kemarahan. Saudara-saudara, karena alasan inilah, maka Tuhan memperingatkan kita orang percaya agar tidak berteman dengan seseorang yang memiliki kesulitan dalam mengendalikan amarahnya. Sebab pengaruh kemarahan di sekeliling kita dapat menaikkan temperatur emosi kita sendiri. Kita adalah orang yang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. Kalau di lingkungan kita, kemarahan yang terus kita temui, maka tidak bisa tidak. Akhirnya kita turut terpengaruh, sehingga emosi kita juga turut memanas. Dan kebalikannya, kalau kita berhadapan dan tinggal bersama orang yang sabar, kita melihat cara dia mengatasi konflik dengan sabar, itu bisa mempengaruhi kita. Akhirnya cenderung untuk belajar sabar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita orang percaya agar tidak lekas gusar dan marah bagaimanapun keadaannya. Untuk itu, bijaklah jika kita bersikap tenang dalam menyingkapi keadaan yang memanas. Dengan memiliki kesabaran, maka kita akan beruntung. Selain jadi berkat, orang lain pun senang bersahabat dengan kita. Karena tidak ada orang yang suka bergaul dengan pemarah. Malah ia akan dijauhi orang-orang sekitarnya. Untuk itu saudara, marilah kita membentengi hati kita dengan kesabaran. Jika selama ini saudara merasa ada kecenderungan menjadi cepat marah-marah, mari perbaiki itu dan bertobatlah. Dan hindarilah untuk bergaul dengan pemarah. Alkitab menyatakan secara gamblang bahwa orang percaya harus memilih pergaulannya dengan hati-hati. Sebab pergaulan yang buruk bukan hanya merupakan hal yang berisiko bagi kerohanian kita, tetapi merupakan hal yang harus dihindari. Memilih pergaulan bukan karena pilih kasih terhadap orang-orang tertentu, tetapi karena kita lebih mengasihi Allah yang kudus, yang menginginkan orang percaya untuk hidup kudus di hadapannya. Saudara-saudara, di akhir renungan ini saya bacakan Amsal pasal 14 ayat 17 yang berbunyi demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan kita akan menentukan hasil akhirnya. Manakah yang lebih sering kita pilih? Melampiaskan kemarahan ataukah memilih untuk tenang dan bersabar sehingga tidak terbawa emosi yang negatif?
Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap mempermuliakan namanya dalam keadaan dan situasi apapun yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk boleh memuliakan-Mu di dalam keadaan apapun juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.